Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa, dimanapun kalian berada yang saya cintai. Saya Eni Winaryati dari Program Studi Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang akan berbagi kali ini sebagai kelanjutan dari tema sebelumnya yang sudah saya sampaikan, yakni sekarang ini ingin saya sampaikan terkait arah action research. Materi ini saya ambil dari buku yang saya karang, yakni Action Research dalam Pendidikan Antara Teori dan Praktik. Nah, sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa pendekatan dan realita action research itu bahwasanya action research itu menggunakan strategi pendekatan dan analisis itu sesungguhnya adalah kualitatif dan kuantitatif. Namun sesungguhnya dominasi akan lebih banyak pada analisis kualitatif. Ini adalah karakteristik yang pertama. Yang berikutnya, bagi sebagian penelitian muda itu mengatakan bahwa pendekatan kualitatif itu masih menjadi momok. Oleh karena itu, maka sesungguhnya di dalam kita menganalisis penelitian action research itu bisa dengan berbagai strategi yang itu bisa mengarah pada seseorang itu tertarik. Nah, keadaan ini justru karena diperlemah dengan pemahaman bahwa peneliti pemula itu masih kurang begitu kuat pemahamannya terkait dengan action research. Hal inilah yang akhirnya membawa di lapangan action research itu menjadi kurang dianggap kurang tanda petik penelitian yang bermutu. Penelitian classroom action research atau PTK itu memberdayakan guru sehingga guru itu akan memiliki pengetahuan yang profesional. Karena apa? Karena guru itu melalui suatu proses penyelidikan tindakan yang persoalannya itu dia hadapi sendiri dari masalah-masalah keseharian yang dia temukan, yang berharap untuk ada sebuah peningkatan, maka akan dihasilkan suatu proses penambahan pengetahuan ketika itu hasil dari penyelidikan di lapangan yang kemudian diperbaiki, sehingga di sini akan dihasilkan suatu penyelidikan tindakan, kemudian dihasilkan konsep dan menciptakan pengetahuan di mana guru tersebut tentu akan berinteraksi di sekitar pengetahuan yang dia pahami, dan dengan melalui kolaboratif dengan guru lain atau dengan siswa, maka dia akan merasa adanya suatu tambahan baru. Itulah sebabnya maka class action research di sini, classroom action research itu suatu penelitian yang melibatkan guru, demikian juga siswa. Jadi di sini siswa diajak bersama berpikir, mengambil sebuah pilihan untuk melakukan suatu tindakan pada siklus yang berikutnya. Tujuan utama action research itu adalah untuk pembaharuan pengetahuan yang mengarah pada peningkatan pemahaman dan pengalaman untuk kepentingan sosial. Karena memang apa yang dilakukan itu dalam action research itu selain kolaboratif itu ada partisipatif dari berbagai kalangan yang terkait. Jika mencoba untuk melakukan sesuatu, maka hanya satu positif tindakan, yaitu meningkatkan kehidupan yang penuh harapan. Sehingga di sini perbaikan itu akan harus terus dilakukan, yang tidak peduli seberapa kecilnya perubahan itu, diharapkan ada suatu peningkatan. Secara ontologi action research akan menjawab apa yang peneliti tindakan itu percayai, atau apa yang seorang action research itu dia percayai. Nah, maka seorang action research yang karena penelitian action research itu harus jujur untuk menerima kritikan dan harus jujur untuk mengkritisi sebuah praktek yang dia alami.
dan mengakui apa yang baik dan membangun kekuatan menjadi lebih baik. Dan di sini tentu akan memahami perhatian apa yang perlu dan tindakan apa yang harus diambil untuk melakukan perbaikan pada aktivitas berikutnya atau dikenal pada siklus berikutnya. Nah, di sini tentu akan dihasilkan suatu pembelajaran yang berubah menjadi tindakan pribadi yang bertujuan itu untuk kepentingan sosial. Karena semua orang itu dilibatkan, partisipasi dari berbagai kalangan, maka di sini tentu akan mengharapkan ketuntutan ke depan sebuah hasil perubahan itu yang berdampak pada kepentingan sosial. Sehingga di sini akan mengubah realitas agar dapat hadir ke masa depan yang lebih selaras dengan nilai-nilai sosial. Nah, di sini bahwa apa yang peneliti tindakan itu percayai itu adalah berharap sebuah kehidupan yang semakin baik, di mana tentu ketika kita itu melakukan suatu perubahan, pengorbanan diri itu tiada lain adalah untuk kepentingan orang lain, untuk anak kita, siswa kita, orang guru yang lain, orang tua itu adanya suatu perubahan yang semakin baik. Secara epistemologi, bagaimana peneliti tindakan itu mengetahui? Jawaban ini tentu yakni dengan cara apa? Dengan cara mempelajari apa yang kita ketahui dan bagaimana kita itu bisa tahu itu. Bagaimana kita bisa tahu itu? Tentu kita akan muncul hasrat untuk ingin lebih tahu dan mempelajarinya. Peneliti tindakan tentu menganggap pekerjaan yang mereka lakukan itu sebagai sesuatu yang memastikan bahwa pertemuan dengan orang lain adalah kesempatan untuk belajar dan pertumbuhan. Dan disinilah akan terjadi suatu kolaborasi, peningkatan pemahaman dari pihak-pihak yang terkait sehingga semua yang terlibat itu akan mengalami peningkatan yang semakin baik. Jika kita membuat diri kita siapa, tentu melalui satu kemampuan kita untuk memilih. Betapa pentingnya kita itu memilih untuk menghindari merugikan orang lain. Hal yang mendasar yang perlu saya sampaikan di sini bahwa belajar itu sesungguhnya terjadi sepanjang waktu di saat kita masih hidup. Inilah karakter dari action research. Karena action research ataupun PTK yang dilakukan oleh guru-guru di kelas itu tentu dalam setiap perjalanan rentang waktu sebagai seorang guru yang mengajar, tentu sesungguhnya tidak pernah lepas bahwa rentangan waktu itu adalah suatu belajar yang itu titik-titik pembelajaran. Untuk apa? Untuk semakin menjadi lebih baik. Realita dan tantangan terkait dengan pelaksanaan PTK yang sekarang ini terjadi adalah bahwa peneliti itu disibukkan dengan aturan main cara penulisan, syarat menulis judul, syarat yang harus dipenuhi ketika seorang guru melakukan action research atau PTK. Hal ini menghabiskan energi sehingga konten dari action research itu, makna sesungguhnya action research itu kurang tercapai. Padahal sesungguhnya PTK itu menjadi kebiasaan rutinitas yang dialami oleh setiap individu seorang guru dalam proses pembelajarannya. Terlebih didukung lagi dengan tanggapan beberapa orang yang menyampaikan bahwa penelitian action research itu merupakan penelitian yang kurang bermutu. Kenapa dianggap demikian? Karena hanya permainan angka-angka yang tidak mengedepankan pendekatan kualitatif. Terlebih aplikasinya itu memang didukung dari analisis kualitatif dengan penyajian angka-angka yang terkadang tanda petik itu sangat memungkinkan orang itu berbuat yang sebaliknya. Adanya kecenderungan analisis hasil PTK yang lebih menekankan pada ranah kognitif. Padahal dalam pembelajaran itu kita juga ada ranah afektif dan juga psikomotor yang hal ini kurang disentuh. PTK dilakukan lebih cenderung merupakan kepentingan guru. Sehingga karena guru yang berkepentingan terkait dengan PTK ini, maka siswa itu dijadikan sebagai objek.
Nah, atau sasaran. Hal inilah yang kurang tepat bahwa sesungguhnya dalam PTK itu siswa dilibatkan dalam pemilihan metode, pemilihan bahan ajar, sehingga dengan keterlibatan itu siswa ada tanggung jawab bahwa kelas ini adalah milik saya, milik siswa juga ada di dalamnya. Nah, padahal memang sesungguhnya action research adalah milik bersama guru dan siswa. Dengan demikian, maka guru itu melibatkan siswa dan memang itu sebagai karakteristik dari action research melibatkan seluruh elemen yang terkait yang ada di dalamnya itu dalam suatu penilaian, peninjauan, dan kemudian diskusi dan sebagainya sehingga terjadi peningkatan yang semakin baik. Perlunya pergeseran mindset guru bahwa sesungguhnya PTK itu suatu penelitian yang mengasihkan dan tidak membosankan. Dengan hal yang mengasihkan dan tidak membosankan ini tentu didukung berbagai muatan-muatan yang syarat dengan seni, dan seni inilah yang membawa daya pikat seorang guru, kepala sekolah BP atau yang lain atau BK yang lainnya itu untuk melakukan suatu penelitian ya action research di dalam proses aktivitas kegiatannya. Dan yang utama lagi perlu saya sampaikan bahwa action research atau PTK itu mengutamakan kolaborasi, saling menghormati, co-learning, dan bertindak atas hasil penyelidikan semua orang, dan terpenting menguatkan hubungan guru murid. Demikian yang perlu saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.